Selamat sore. Hari ini saya ingin menjelaskan tentang materi fobia. Di mana fobia itu adalah ketakutan yang luar biasa terhadap situasi atau objek yang sebenarnya secara umum tidak berbahaya. Akibat situasi dan objek tersebut secara khusus dihindari atau dihadapi dengan perasaan terancam. Contohnya, fobia yang takut luar biasa itu misalnya dia menghadapi suatu masalah yang mungkin tidak bisa dia selesaikan sendiri, yang mengakibatkan dia subjek tersebut mengalami ketakutan yang luar biasa dan dia merasa terancam, dan objek tersebut merasa tidak nyaman dan merasa cemas, sehingga dia selalu memikirkan bagaimana persoalan atau masalah yang dihadapi itu dapat dia selesaikan. Ketika subjek tersebut dalam keadaan normal, ia dapat mengendalikan rasa ketakutannya. Akan tetapi ada sebagian subjek yang tidak dapat mengendalikan rasa takut ketika dia menghadapi keadaan yang mungkin dia bisa hadapi dengan tenang, dan rasa takut yang berhadapan dengan keadaan umum tertentu dapat terkendali. Dan fobia juga kadang mengalami suatu gangguan mental yang bersangkutan dengan perasaan takutnya, di mana seorang penderita fobia akan mengalami suatu keadaan yang membuat dia merasa takut seperti rasa takut yang pernah dialaminya pada masa lalu, atau trauma-trauma yang dulu pernah terjadi pada saat dia anak-anak atau dewasa, sehingga dia terbawa rasa takut dan dia sampai terpikir hingga sampai dengan dewasa. Seperti contohnya, subjek tersebut pernah mengalami terjebak lift, atau trauma terhadap subjek, atau pengalaman masa kecil di mana dia merasa tidak bahagia karena keadaan keluarganya, atau juga dia merasa takut dengan di waktu kecilnya merasa takut dengan hewan, seperti hewan kucing, anjing, kecoa. Nah, biasanya rasa takut itu akan terbawa sampai dia dewasa. Bila fobia ini tidak segera ditangani, maka akan mengganggu aktivitas penderitanya. Oleh karena itu, di sini fobia juga bisa dapat disembuhkan jika fobia tersebut tidak sampai mengalami tingkat yang sangat tinggi. Definisi fobia juga merupakan ketakutan pada gangguan fobia, yaitu rasa takut yang tidak sebanding dengan ancamannya. Fobia juga didefinisikan sebagai kecemasan neurotik yang tidak rasional terhadap sesuatu atau situasi yang sebenarnya tidak menakutkan, namun menyebabkan seseorang untuk menghindarinya karena dianggap sesuatu atau situasi tersebut dapat mengancam hidupnya. Fobia juga menyebabkan tekanan secara fisik, psikologis, dan dapat berdampak pada kemampuan seseorang untuk dapat beraktivitas secara normal. Fobia di sini maksudnya adalah dia mengalami tekanan fisik, di mana dia mungkin terlalu memikirkan dan dia merasa cemas yang sangat berlebihan, dan dia merasa juga terancam. Oleh karena itu dia akan terganggu dalam segala aktivitasnya karena dia merasa rasa takut yang sangat dia pikirkan, yang mungkin dia rasakan. Rasa takut itu akan menyebabkan diri dia akan terancam, sehingga menimbulkan rasa cemas yang sangat tinggi.
Namun bila seseorang terpapar atau berinteraksi terus-menerus dengan subjek fobia, maka hal tersebut berpotensi menyebabkan terjadinya fiksasi. Fiksasi itu adalah suatu keadaan di mana mental seseorang menjadi terkunci yang disebabkan oleh ketidakmampuan orang tersebut dalam mengendalikan perasaan takutnya. Penyebab lainnya terjadinya fiksasi dapat pula disebabkan oleh suatu keadaan yang sangat ekstrim seperti trauma. Jika seseorang pertumbuhan mentalnya mengalami fiksasi, maka ia akan memiliki kesulitan emosi. Hal tersebut dikarenakan orang tersebut tidak memiliki saluran pelepasan emosi, yaitu atau yang disebut dengan katarsis yang tepat. Setiap kali orang tersebut berinteraksi dengan sumber fobia, maka secara otomatis akan merasa cemas atau panik. Segala gejala psikologi berupa rasa takut, fobia juga berdampak kepada kondisi fisik. Contoh gejala fisik yang timbul dari fobia antara lain yaitu disorientasi atau bingung, di mana pasien ini akan mengalami atau subjek ini akan merasakan dia rasa cemas, rasa bingung yang membuat dia mungkin dia lupa ingatan, atau mungkin dia akan merasa tidak tahu harus bagaimana, dia harus berpikir apa, dan tingkat rasa cemasnya di sini sangat tinggi. Dan yang kedua adalah pusing atau sakit kepala. Biasanya pasien fobia ini merasakan pusing atau sakit kepala karena dia mempunyai rasa tingkat cemas yang tinggi dan ketakutan yang tinggi, sehingga pikiran-pikiran yang ada di pikirannya dia merasa ada yang mengancam atau terancam, dan dia selalu memikirkan sehingga menyebabkan kepalanya menjadi sakit kepala atau pusing. Dan yang ketiga adalah mual. Pasien fobia juga bisa merasakan rasa mual karena dia cenderung mempunyai tingkat rasa stres atau cemas yang tinggi dan rasa takut yang mendalam karena dia memikirkan hal-hal yang bersifat negatif. Yang keempat adalah dada terasa sesak dan nyeri. Biasanya pasien fobia juga merasa tidak nyaman, merasa sesak, dan dia merasa seperti takut, jantung terasa berdebar-debar, bergemetaran, berkeringat, dan selalu merasa dia tidak nyaman. Dan yang terakhir adalah sensasi ingin selalu buang air kecil, di mana di saat pasien fobia ini mengalami stres yang tinggi, rasa takut yang tinggi, cemas yang tinggi, dia akan selalu ingin buang air kecil. Begitu juga dengan kecemasan yang fobia ini merupakan suatu kecemasan yang bila tidak normal, dia akan mengalami rasa takut dari gejala-gejala tersebut, dan dia merasa tidak nyaman, dan dia merasa tidak bisa berpikir dengan tenang. Faktor penyebab fobia adalah yaitu peristiwa traumatis, contohnya adanya di waktu kecil dia mengalami takut kepada hewan, takut pada kegelapan, takut pada ketinggian, atau mungkin dia mengalami trauma-trauma pada waktu kecil. Dia mungkin pernah terjebak lift, atau pernah dimusuhi, atau adanya penolakan dari orang lain, atau mungkin di waktu kecilnya dia pernah mengikuti tawuran, kerusuhan, sehingga dia merasa trauma itu masih ada hingga dia merasakan dari kecil hingga sampai dewasa. Biasanya fobia ini merupakan suatu objek yang beresiko
dan dapat menyebabkan sampai ke tingkat yang tinggi. Oleh karena itu fobia ini perlu untuk dikonsultasikan apabila sampai ke fase tingkat yang tinggi, yaitu seperti stres, karena berawalnya itu bisa dari cemas, takut, ketakutan yang berlebihan, kecemasan yang berlebihan, itu juga akan menimbulkan tingkat stres yang tinggi. Tipe-tipe fobia juga terdiri dari fobia spesifik, yaitu ketakutan yang berlebihan dan persisten terhadap objek atau situasi spesifik. Orang mengalami ketakutan dan reaksi fisiologis yang tinggi bila bertemu dengan objek fobia, maka akan menimbulkan dorongan kuat untuk menghindari stimulus yang ditakutkan. Fobia spesifik seringkali bermula pada anak-anak. Banyak anak yang mengembangkan ketakutan terhadap objek atau situasi spesifik, tetapi hal ini akan berlalu. Meskipun demikian, beberapa di antaranya masih tetap berlanjut mengembangkan fobia kronis yang signifikan secara klinis. Fobia spesifik adalah salah satu gangguan psikologis yang umum mengenai sekitar 7% sampai 11% dari populasi umum pada suatu saat dalam hidup mereka. Fobia spesifik cenderung untuk berlangsung terus selama bertahun-tahun atau selama beberapa dekade, kecuali apabila ditangani dengan sukses. Perempuan mempunyai kemungkinan 2 kali lipat dibanding dengan laki-laki karena adanya faktor budaya yang mensosialisasikan perempuan untuk tergantung kepada laki-laki. Fobia sosial yaitu merupakan ketakutan yang intens terhadap situasi sosial sehingga mereka mungkin sama sekali menghindari atau menghadapi, tetapi dengan distres yang sangat besar. Fobia sosial yang mendasar adalah ketakutan yang berlebihan terhadap evaluasi negatif dari orang lain. Orang-orang dengan fobia sosial takut untuk mengatakan atau melakukan sesuatu yang memalukan atau membuat dirinya merasa hina. Mereka cenderung untuk sangat kritis terhadap kemampuan sosial mereka dan terbawa dalam mengevaluasi performa mereka sendiri ketika berinteraksi dengan orang lain. Fobia sosial ini juga cenderung merasa dirinya rendah diri, merasa dia berpikir tidak layak, dia merasa hina, dia merasa tidak mampu, dia merasa dirinya bisa mempermalukan orang lain. Dan fobia sosial ini biasanya cenderung dengan pikiran-pikiran yang negatif. Oleh karena itu fobia ini juga kadang mengalami serangan panik yang parah dalam situasi sosial, yaitu misalnya dia dalam bekerja dapat berpikir yang tidak baik, cenderung dia termasuk dalam paranoid. Paranoid itu maksudnya dia itu selalu berpikir negatif dan merasa pekerjaan dia itu tidak baik, merasa pekerjaan dia itu tidak benar, dan merasa dia malu, merasa dia tidak mampu. Oleh karena itu fobia sosial ini cenderung mempunyai rasa takut yang sangat tinggi, rasa cemas yang sangat tinggi, dan kadang-kadang bisa mencapai tingkat stres. Namun dengan fobia sosial ini masih bisa diatasi dengan adanya dorongan-dorongan dari teman, dengan adanya konsultasi dari dokter, dan adanya
rasa terbuka kepada teman atau orang lain atau keluarga. Yang ketiga adalah agrofobia. Agrofobia ini yaitu merupakan situasi di mana akan sulit untuk mendapatkan bantuan. Mereka lebih suka disertai oleh seorang teman atau anggota keluarga di tempat-tempat tertentu seperti jalanan yang sibuk, toko yang padat, ruangan yang tertutup, dan kendaraan yang tertutup. Subjek fobia agrofobia ini mungkin memaksa bahwa mereka harus ditemani tiap kali mereka keluar rumah. Perilaku tersebut dapat menyebabkan pertengkaran dalam perkawinan yang dapat keliru didiagnosis sebagai masalah primer. Khususnya pasien fobia ini merupakan kasus yang sangat besar karena cenderung pasien fobia ini tingkat stresnya sangat tinggi dan dia mengalami gangguan panik dan fobia ini agrofobia ini merupakan adalah riwayat gangguan panik yang menyebabkan sampai ke depresi atau boleh dikatakan sampai mengakibatkan ketakutan yang sangat dalam dan dapat juga menyebabkan pasien menjadi gila. Pasien agrofobia ini termasuk pasien fobia yang kasusnya sangat terganggu, yang sangat kronis, sehingga perlu dilakukan terapi, yaitu terapi farmakoterapi, terapi kognitif perilaku. Farmakoterapi itu adalah terapi dengan menggunakan obat, contohnya terasiklik, inhibitor monoamin oksidase, inhibitor ambilan, seperti spesifik serotin dan benzodiazepin. Terapi keluarga juga sangat perlu membantu untuk pasien yang mengalami gangguan fobia agrofobia, karena dukungan dari keluarga juga sangat perlu untuk membantu pasien fobia agrofobia. Penanganannya untuk pasien fobia atau subjek fobia yaitu pertama pendekatan psikodinamika. Yang dimaksud adalah pendekatannya itu yang mengalami kecemasan merefleksikan energi yang diletakkan kepada konflik-konflik tak sadar dan usaha ego untuk membiarkan tetap terekspresi. Berdasarkan psikoanalisa tradisional, ego dapat lebih memberi perhatian kepada tugas-tugas yang lebih kreatif dan memberi peningkatan. Maksud terapi di sini adalah di mana subjek tersebut diberikan suatu tugas yang dapat berpikir, yaitu contohnya dengan diberikan suatu ide-ide yang membuat dia berkreatif, berpikir untuk meningkatkan daya pikirnya. Begitu juga dengan adanya terapi psikodinamika yang lebih modern, lebih menjajaki sumber fobia yang berasal dari keadaan hubungan sekarang ini, dari hubungan masa lalu, dan mendorong pasien untuk mengembangkan tingkah laku yang lebih adaptif. Biasanya langkah-langkahnya dilakukan dengan cara hipnoterapi. Yang kedua, penanganannya adalah yang pertama psikodinamika, yang kedua adalah pendekatan humanistik. Pendekatan humanistik ini maksudnya adalah kecemasan dan ketakutan yang kita alami berasal dari represi sosial diri yang sesungguhnya. Hal ini terjadi bila tidak keselarasan antara seseorang dengan yang lainnya.
Terus yang ketiga adalah biasanya pendekatan humanistik ini biasanya dilakukan dengan membantu dalam mengekspresikan bakat-bakat subjek tersebut serta perasaan-perasaan yang sesungguhnya, di mana dia cenderung lebih ke bakat yang diingininya. Beda dengan humanistik. Bila humanistik dia lebih cenderung dengan kekreatifannya, dengan egonya dia dapat melakukan ide-ide, tugas-tugas yang mampu dia lakukan. Sementara humanistik dia lebih cenderung ke bakat yang dia lebih suka, yang dia ingini. Dan yang ketiga adalah pendekatan biologis. Pendekatan biologis ini biasanya menggunakan cenderung gangguannya lebih banyak kecemasan, lebih sering cemas yang berlebihan. Oleh karena itu dengan adanya pendekatan biologis ini perlu diberikan suatu obat. Obat itu yaitu obat penenang, karena pasien ini merasa tingkat cemasnya sangat tinggi. Jadi biasanya dokter akan memberikan obat penenang seperti contohnya obat alprazolam yang termasuk golongan benzodiazepin yang membantu pasien ini agar supaya pasien tidak merasa cemas yang sangat tinggi atau mengalami gangguan panik. Obat antidepresan juga dapat membantu mengobati gangguan-gangguan kecemasan lainnya seperti gangguan panik. Dan masalah terapi obat ini kemungkinan dapat diberikan bila pasien ini dengan menggunakan obat itu dengan rutin, maka kemungkinan pasien akan mengalami kesembuhan. Bila pasien mau meminum obat dengan secara teratur. Oleh karena itu dengan adanya pendekatan biologi perlu juga dilakukan konsultasi kepada dokter, karena dokter akan memberikan terapi untuk memberikan dia rasa tenang dan tidak panik dan tidak menjadi cemas yang berlebihan. Yang keempat adalah pendekatan belajar. Di sini terdiri dari flooding, yaitu bentuk dari terapi pemaparan di mana subjek dihadapkan kepada stimuli pembangkit kecemasan tingkat tinggi, baik melalui imajinasi dan situasi aktual. Hal tersebut dilakukan karena kepercayaan representasi dari respon terkondisi dari situasi stimuli fobik dan akan punah bila individu tersebut tinggal di suatu fobik tersebut waktu yang cukup lama dan tidak terjadi konsekuensi yang merugikan. Nah, di sini maksudnya adalah maksudnya flooding di sini adalah pendekatan agar pasien itu tidak mengalami kecemasan tingkat tinggi, baik dari imajinasinya, hayal-hayalannya, atau pikiran-pikirannya yang menyebabkan dia menjadi cemas tingkat tinggi. Oleh karena itu perlu diadakan suatu respon dan perlu diberikan suatu kepercayaan kepada subjek tersebut, dan ini juga perlu dengan flooding ini biasanya dilakukannya sangat lama pendekatannya, karena ini perlu dengan pembelajaran, perlu dengan bertahap dalam mempelajari tingkat kecemasannya. Yang kedua adalah desensitasi sistemis. Desensitasi sistemis adalah yang digunakan untuk mengurangi rasa takut secara progresif, mengatasi stimuli yang semakin mengganggu sementara mereka yang tetap rileks.
Biasanya ini juga termasuk yang menimbulkan kecemasan yang sangat tinggi. Oleh karena itu perlu digunakan desensitasi sistemis. Desensitasi sistemis ini fungsinya untuk mengurangi rasa takut. Yang ketiga, pemaparan gradual. Pemaparan gradual ini yaitu pasien dihadapkan pada suatu takut atau situasi aktual, sering bersama dengan orang terapis atau pendamping yang berperan suportif. Pemaparan gradual seringkali dikombinasikan dengan teknik-teknik kognitif yang berfokus membantu klien mengganti pikiran-pikiran keyakinan, membangkit kecemasan dengan alternatif lain rasional dan menenangkan. Jadi pemaparan gradual ini yaitu memberikan support, memberikan suatu ketenangan dan menganjurkan subjek agar tidak menjadi cemas yang berlebihan dan tidak mempunyai pikiran-pikiran yang membuat subjek menjadi lebih cemas yang lebih tinggi. Yang kelima adalah perilaku kognitif. Perilaku kognitif ini adalah suatu proses di mana terapis membantu klien mencari pikiran-pikiran, mencari alternatif rasional sehingga mereka bisa belajar menghadapi situasi-situasi pembangkit kecemasan. Yang keenam adalah terapi virtual fobia. Ini digunakan untuk membantu seorang mengatasi fobia. Harapannya adalah untuk mengalihkan takut dan dapat dialihkan kepada pemapar stimuli. Terapi kognitif atau behavioral. Terapi kognitif ini dapat digunakan dalam 3 teknik. Tujuannya adalah teknik didaktik komponen adalah pada tahap ini terapis berperan dalam membantu penderita klien untuk menyusun pemikiran-pemikiran dan harapan positif untuk tujuan akhir terapi. Yang kedua adalah kognitif komponen, membantu mengidentifikasikan pikiran dan asumsi yang mempengaruhi perilaku penderita fobia, khususnya yang dapat mempengaruhi mereka hingga menjadi fobia. Yang keempat adalah behavioral komponen yang memodifikasikan perilaku penderita fobia agar dapat menunjukkan perilaku yang lebih sesuai ketika harus menghadapi sumber fobia. Di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh dari subjek yang mengalami fobia. Contohnya adalah seorang yang berumur 35 tahun. Dia mengalami suatu ketakutan yang sangat luar biasa, di mana dia sejak kecil dia mengalami rasa trauma yang sangat dalam dan dia hingga terbawa sampai saat ini, yaitu yang subjek ini saya contohkan adalah Jackie tidak tahu kenapa ia begitu takut dengan suatu hewan. Ia pernah meninggalkan anaknya di pantai karena tiba-tiba ada burung merpati yang mendekat padanya. Jackie ketakutan dan lari menuju hotel. Setelah sampai di hotel, baru ia sadar bahwa ia telah meninggalkan anak yang baru berusia 2 tahun di pantai. Selama 35 tahun, dia mengalami ketakutan ketika berhadapan dengan burung. Karena dia takut dengan burung itu, di waktu itu dia sangat benci melihat bulu dari burung. Akhirnya Jackie memutuskan untuk pergi ke psikolog
untuk mengetahui sebenarnya apa yang terjadi pada dirinya sampai mengalami ketakutan pada burung tersebut. Oleh karena itu, dia melakukan psikolog itu dilakukan pemasangan, dianjurkan untuk dilakukan untuk pemantauan jantung, yaitu melihat apa yang terjadi pada tubuhnya saat melihat burung tersebut. Saat diperlihatkan burung tersebut, denyut jantungnya terasa cepat, meningkat, cemas dan tak terkendali. Maka dilakukanlah suatu hipnosis, yaitu membawa pasien ini ke alam sadarnya untuk mengingat suatu peristiwa penting yang berhubungan dengan fobia yang dialami oleh Zeki. Ingatannya berhasil ingatan masa kecil tentang burung yang terjebak di rumah neneknya. Yang ketiga itu memastikan kebenaran peristiwa itu dengan bertanya pada orang yang terdekat. Jackie datang ke rumah neneknya untuk memastikan peristiwa masa kecil yang pernah ia alami apakah benar atau tidak. Ingatan masa kecil dulu tentang burung yang terjebak di rumah neneknya. Menurut keterangan nenek Jackie, burung itu terbang di sekitar rumah dan terlihat lebih ketakutan daripada Jackie. Akan tetapi Jackie terlihat ketakutan karena dia melihat bulu-bulu burung tersebut rontok. Mulai sejak itu Jackie mulai tidak ingin melihat bulu-bulu dari burung tersebut. Oleh karena itu dokter memberikan suatu terapi yang dinamakan terapi desensitisasi atau sistematis. Desensitisasi sistematis yaitu suatu cara untuk mengurangi rasa takut atau cemas seseorang anak dengan jalan memberi rangsang yang membuatnya takut atau cemas sedikit demi rangsangan tersebut diberikan terus sampai anak-anak tidak takut atau cemas lagi. Ini adalah prosedur pengobatan ini sangat baik untuk dilakukan latihan yang berulang-ulang. Untuk tujuannya adalah untuk menghilangkan rasa takut atau fobianya. Jackie mulai terapinya dengan diperlihatkan pada bulu dengan jarak yang cukup jauh. Ia memberikan respon ketakutan yang amat sangat. Ketika ia ditanya beberapa level ketakutan yang dia rasakan, dokter mengatakan dari angka 1 sampai 100, Jackie menjawab pada level 100. Terapis mencoba menenangkan Jackie dan mengatakan bahwa bulu itu aman dan indah. Jackie berusaha menatap bulu itu terus sampai rasa takutnya menurun. Kemudian terapis coba untuk meningkatkan level takut itu dengan cara mendekatkan bulu itu ke Jackie. Ia kembali merasa takut dan menangis. Tapi terapi mencoba menenangkan kembali, meyakinkan bahwa ia baik-baik saja. Jackie mencoba menguasai keadaan. Pada tahapan terakhir, Jackie berusaha mendekat dan memegang bulu itu. Pada awalnya ia merasa takut, namun ia terus berusaha melawan ketakutan itu dan menghadapi hingga pada akhirnya Jackie berani memegang bulu tersebut. Oleh karena itu, untuk pengobatan terapi tersebut, bahwa Jackie dinyatakan dapat sembuh dan dapat seperti orang yang biasa, dan dia tidak merasakan takut yang berlebihan, cemas yang berlebihan, karena dia sudah mengalami konsultasi kepada dokter dan dokter sudah memberikan terapi dengan cara pendekatan dengan cara uji coba, sehingga dengan cara terapi tersebut Jackie dapat mengalami keberanian untuk melihat burung dan tidak takut lagi dengan bulu-bulu burung.
dan rasa trauma itu mulai hilang, dan rasa fobia itu pun sudah mulai hilang, dan tingkat rasa takut dan cemasnya pun sudah mulai hilang. Oleh karena itu perlu juga dilakukan untuk pemeriksaan yang sangat rutin, yaitu konsultasi kepada dokter atau psikolog. Oleh karena itu apabila ada pasien yang mengalami pasien atau subjek atau klien, kita perlu untuk mengkonsultasikan kepada dokter atau psikolog, karena dengan konsultasi tersebut dapat mengurangi rasa takut, rasa cemas, rasa terancam yang dialami oleh klien, subjek atau pasien dengan konsultasi ke bagian psikolog atau ke dokter. Dengan konsultasi ke psikolog akan memberikan suatu arahan-arahan dan memberikan suatu pengalaman-pengalaman yang membuat dia menjadi berani dan tidak takut, dan dapat mengurangi rasa tingkat cemas yang tinggi. Dan perlu juga dengan adanya pendekatan kepada subjek atau pasien, klien yang sedang menghadapi fobia yang sangat berlebihan, yaitu berlebihan dalam kecemasan dan ketakutan. Karena fobia ini juga tidak semuanya akan mengalami sampai tingkat yang panik. Fobia juga dapat disembuhkan dengan adanya terapi, pendekatan, pengobatan melalui konsultasi ke dokter, ke psikolog. Dengan terapi-terapi dan pendekatan tersebut, fobia dapat disembuhkan. Dan fobia juga memang permanen dan mempunyai tahapan-tahapan, tahapan yang tingkat rendah sampai tingkat tinggi. Bila fobia sudah mencapai tingkat tinggi, fase tingkat tinggi, dia akan mengalami stres yang sangat tinggi, atau boleh dikategorikan dengan termasuk pasien yang gila atau yang mengalami gangguan paranoid, skizofren, atau dia mengalami rasa panik yang tinggi. Nah, pasien fobia tersebut itu sudah termasuk fase tingkat tinggi yang perlu diobati dengan menggunakan obat penenang. Namun bila pasien yang masih bisa ditangani dan bisa sembuh, itu perlu dengan adanya pendekatan-pendekatan kepada dokter atau psikolog. Oleh karena itu keluarga juga perlu adanya dukungan untuk klien atau subjek pasien. Itu perlu adanya dukungan dari keluarga, orang tua, guru, teman-teman. Itu perlu adanya pendekatan-pendekatan dan perlu dimonitor dan perlu dilihat agar supaya rasa takut, cemas yang dia merasa terancam dan berpikir negatif tidak sampai menjadi ke hal yang lebih fase yang lebih tinggi atau yang lebih kronik, sehingga menimbulkan rasa stres yang tinggi, atau sehingga dapat menyebabkan menjadi halusinasi, skizofren atau depresi. Karena fobia ini bila masih tingkat ringan dapat disembuhkan. Nah, jadi untuk menghadapi pasien fobia ini kita harus belajar dengan tenang, namun kita juga harus cepat untuk mengobati agar supaya tidak terjadi sampai kronik atau sampai dia menghadapi depresi atau stres yang tinggi. Oleh karena itu kita harus lebih banyak pendekatan-pendekatan kepada pasien atau subjek atau objek yang kita hadapi, harus dengan tenang dan perlu dengan kesabaran dan perlu dengan perhatian yang khusus untuk pasien fobia. Demikianlah materi yang saya berikan.
Apabila materi ini masih ada yang kurang atau salah, saya mohon maaf. Nama saya adalah Rasni Ernawati, nomor NIM-nya 21240700002. Sekian dan terima kasih.